persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan, kita berjumpa kembali di Menara Doa hari ini. Kiranya setiap kita semakin hari semakin diberkati Tuhan, dibekali oleh Tuhan, dipersiapkan, diperlengkapi lebih lagi untuk melakukan kehendak Tuhan dan hidup kita semakin dibaharui. Amin Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara onsite yang ada di Menara Doa ini, bahkan yang ada dari rumah masing-masing yang mengikuti secara online, biarlah hati kita terus bergelora kepada Tuhan untuk memuji, menyembah Tuhan. Setiap topik-topik doa, setiap pokok doa yang Bapak Ibu naikkan kepada Tuhan, kita bersepakat terus untuk mendoakannya. Mari Bapak Ibu kita sama-sama siapkan hati kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu yang tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Kami bersyukur sampai saat ini Tuhan tidak membawa kami, Tuhan selalu membawa kami kepada kehendak-Mu, ke dalam hadirat-Mu setiap hari. Tidak pernah Engkau tinggalkan kami ya Tuhan. Tangan-Mu yang kuat selalu menopang setiap kehidupan kami. Dan sampai hari ini kami masih bisa berseru kepada Tuhan, kami masih bisa memuliakan nama Tuhan karena kami mau melihat kebaikan-Mu lebih besar dari apa yang kami hadapi, dari apa yang ada di hadapan kami ya Tuhan, dari apa yang kami alami saat ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, datang dan penuhilah setiap kami umat-Mu saat ini yang ada di Menara Doa ini, yang dari rumah-rumah, jamah dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, biarlah mata kami, hati kami tertuju kepada Engkau saat ini ya Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus
Di hadirat-Mu kami dipuaskan, kami dilegakan ya Tuhan. Di hadirat-Mu kami beroleh semua yang Engkau janjikan ya Bapa. Kekudusan-Mu memenuhi setiap kami ya Tuhan. Kami mau lebih dekat dan lebih dekat lagi Tuhan Yesus. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Hanya dekat Engkau kami tenang ya Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku ya Tuhan Yesus, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu ya Tuhan Yesus. Kami sungguh menikmati persekutuan dengan Engkau saat ini Tuhan. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Katakan ku ingin selalu bersekutu denganmu. Saat kami menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan, di situ tangan-Mu berkuasa sedang mengubah setiap kami ya Bapa. Mengubah jalan-jalan kami. Ya ralabaralaba ya shanaralabaralaba ya Yesus. Ya ralabaralaba ya shikanaralabaralaba ya Yesus. Selamanya Engkau tempat perlindungan kami yang teguh ya Tuhan Yesus. Bersama dengan Engkau kami tidak goyah ya Tuhan. Sebab Engkau yang berfirman, kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan itu ya Tuhan Yesus, dengan dasar itu kami boleh ya Tuhan untuk terus berharap kepadamu, berharap kepada kasih-Mu, berharap akan kuasa-Mu, berharap akan semua yang baik yang Kau berikan. Boleh kami melihat setiap saat, setiap waktu dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Engkau melihat setiap umat-Mu yang setia memuji menyembah Engkau, yang setia mencari wajah-Mu,
Terima kasih Tuhan, Engkau menjawab doa-doa kami. Terima kasih buat iman kami yang selalu teguh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih buat pengharapan kami yang selalu dibaharui ya Bapa. Setiap firman Tuhan yang ditaburkan kepada setiap kami, itulah yang membaharui kami di dalam Engkau. Itu yang membaharui pikiran kami. Itu yang semakin menambah pengenalan kami akan Tuhan. Mari Roh Kudus, mari lawan setiap kami lebih lagi ya Abah. Bawa kami lebih lagi ya Tuhan. Bersama dengan Engkau ya Allah. Ya Roh Kudus, ya Tuhan Yesus. Ya mari terus berseru kepadanya Bapak Ibu Saudara. Terus bersuara memuji nama Tuhan. Sebab Dia tak pernah jauh dari kita. Tuhan, Engkau tak jauh, amin ya Rabb. Dekati hidupku, sungguh kami sanggup rasakan betapa kasih. Benar Tuhan, benar Bapa. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hati kami, di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Ini pernyataan hati kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hidupku. Dengan iman katakan Bapak Ibu, ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hatiku. Ku sadari betapa ku merindukanmu. Lebih lagi angkat kedua tangan Bapak Ibu, katakan Tuhan, Engkau tak jauh, sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Tuhan Yesus, Tuhan Engkau tak jauh, bahkan dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan Betapa Kau mengasihiku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat
anak-anakmu yang ada di Holy Spirit Room ini. Aku minta ya Bapa, anak-anakmu yang mengikuti secara online, bawa kami Tuhan makin intim, makin peka. Tuhan, kami rindu Tuhan untuk bisa mengenali suara-Mu, suara firman-Mu, lebih daripada suara diri kami, suara dunia, bahkan suara musuh. Oleh karena itu hari ini, bawa kami Tuhan lebih dekat dengan-Mu. Bapa, lembutkan hati setiap kami. Ampuni dosa dan salah kami. Tuhan Yesus, aku percaya, ya Tuhan, Engkau sedang ya Tuhan menuntun kami lewat menara doa ini. Engkau akan mengubah hidup kami. Kami ingin semakin serupa dengan Tuhan, makin mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa, biarlah ya Tuhan pengurapan-Mu makin lama makin besar di dalam hidup kami ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan kami akan menjadi saksi-Mu yang efektif. Banyak orang bisa diselamatkan, dilindungi Tuhan, disembuhkan, dipelihara ya Tuhan imannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah, Tuhan kuatkan. Bahkan yang susah, Tuhan hiburkan. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom, puji Tuhan. Nah hari ini kita akan melanjutkan daripada seri ya, daripada tentang keintiman dan kepekaan. Ya kemarin dengan cara memberi dengan murah hati. Semuanya secara in secret, secara tersembunyi. Saudaraku, memberi dengan secara tersembunyi, dan hari ini ya kan keintiman dan kepekaan dengan berdoa, ya, berdoa. Kenapa kita perlu saudaraku membangun keintiman dan kepekaan ya dengan Tuhan? Kita tahu bahwa kita udah belajar ada 4 suara ya. Ada 4 suara yang bersuara di telinga kita. Ya saudaraku. Nah, suara ini, suara mana yang kita dengarkan, ya kan, itu akan menentukan jalan hidup kita, saudara, perilaku kita, nasib kita, hubungan kita, saudara, ya kan, dengan Tuhan, dengan sesama kita. Ini tempat suara, saudara. Yang mana yang kita banyak dengar? Yang pertama, suara yang kita tahu, itu sudah belajar, yaitu suara apa saudara? Suara dunia, orang-orang sekitar kita, pendapat-pendapat, itu saudara, itu suara. Kalau kita dengarkan terus, kita pikirkan terus, kita ucapkan terus, itu yang menuntun kita. Yang kedua adalah suara siapa? Suara diri kita. Pendapat-pendapat kita, pikiran-pikiran kita, renungan-renungan kita, hati kita. Ketika kita melihat, kita mendengar, respon kita berpikir, kita ngomong sama diri kita sendiri. Itu suara yang kedua. Saudaraku, ya. Yang ketiga adalah suara siapa? Suara iblis. Suara musuh. Yang intinya adalah kalau suara musuh, suara iblis adalah suara yang ingin mencuri, membunuh dan membinasakan. Saudaraku, yang keempat adalah suara siapa? Suara Tuhan. Suara firman Tuhan. Ketika 3 suara yang pertama ini terlalu kuat di dalam diri kita, saudaraku, maka suara yang keempat itu suara Tuhan. Itu sulit untuk kita kenali. Padahal itulah yang menuntun kita kepada kebenaran, kepada hidup dalam damai sejahtera sukacita. Inilah hidup yang menuntun kita kepada apa saudara? Kepada kehormatan, kepada kebesaran, kepada hal-hal yang kemuliaan. Ini jalan yang Tuhan inginkan. Banyak orang tiap hari bisa dengar firman, saudaraku, tetapi suara itu tidak bersuara di dalam dirinya. Kenapa? Karena 3 suara yang pertama terlalu kuat. Dampaknya apa? Kehidupannya tidak diubahkan. Tidak ada keintiman, tidak ada kepekaan, saudaraku. Hari ini
Ya kan saudara, kita akan belajar sama-sama bagaimana membangun keintiman kepekaan dengan berdoa. Dengan cara kita berdoa. Saudaraku, ya kan? Supaya kita bisa mengenali ini Tuhan nih sedang bicara sama saya. Ya. Kita sudah juga belajar cara Tuhan berbicara kepada kita itu dengan berbagai macam cara. Pertama secara profetik, secara rohani lewat mimpi, lewat penglihatan. Itu pertama. Kedua lewat firman yang tertulis. Atau firman yang dibagikan lewat khotbah-khotbah. Itu bisa Tuhan bicara. Saudaraku, yang ketiga Tuhan juga bisa bicara lewat nasihat. Sahabat atau siapapun. Saudaraku, yang keempat Tuhan bicara lewat apa? Lewat keadaan. Kena sakit, kena masalah, keadaan deh pokoknya. Keadaan yang membuat kita mungkin jadi tergoncang seperti ada badai. Atau keadaan yang membuat saudara kok bisa diberkati. Seperti Simon Petrus, dia kenali ketika semalaman tidak dapat ikan. Hanya karena dia dengarkan perintah daripada Yesus pada waktu itu menebarkan. Lalu dia dapat ikan sangat banyak. Respon dia apa? Saudaraku, dia berkata, dia tidak lagi bilang guru atau rabi. Tapi dia berkata, Tuhan, pergilah, menjauhlah daripadaku. Karena aku ini orang berdosa. Jadi saudaraku, keadaan yang di atas keadaan yang sulit. Kalau kita belajar peka dengan suara Tuhan, kita bisa dengarkan itu. Yang ngerti katakan amin. Tetapi semua suara ini, saudaraku, hanya bisa ada aksesnya. Akses untuk kita bisa dengar namanya suara ini, saudara. Suara Tuhan, suara firman. Kemarin pertama lewat apa? Memberi dengan murah hati. Yang kedua hari ini dengan cara berdoa. Katakan amin. Yuk kita akan buka Alkitab kita. Matius 6 ayat 5 sampai 6. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat. Dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upah. Upahnya dilihat orang, dipuji orang. Tetapi yang seharusnya kita harapkan dari doa. Dari ibadah lewat doa ini adalah apa saudaraku? Ya kan saudaraku? Akses untuk kita bisa semakin dekat dengan Tuhan. Dan kita bisa mendengar suara Tuhan. Katakan amin. Dan akses ini akan menyebabkan saudara Roh Kudus bekerja untuk mengubah kita dari orang yang sombong, yang congkak, yang keras. Menjadi orang yang apa? Lemah lembut dan rendah hati. Itu lewat proses doa. Ini upah. Ini upah yang dijanjikan Tuhan untuk orang yang berdoa. Katakan amin. Banyak pola pikir kita, konsep kita tentang doa adalah kalau aku berdoa, maka Tuhan akan berikan apa yang aku inginkan. Yes, itu betul. Tetapi Tuhan mau ada keselarasan hatinya dengan hati kita. Seharusnya doa itu adalah tempat pertukaran. Saudara, di mana hati kita yang keras, saudaraku, ya kan? Yang sombong, yang kikir, yang najis, diubah, ditukar dengan hati Tuhan. Yang lemah lembut, yang rendah hati, yang kudus, yang mulia. Yang ngerti katakan amin saudara. Ini prosesnya. Nah ayat yang ke-6, nasihat Tuhan. Matius 6 ayat 6, ini nasihat Tuhan dalam hal doa. Saudaraku kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 6 ini bicara tentang apa? Keintiman. Keintiman itu ada di balik pintu yang tertutup. Keintiman itu ada di balik pintu yang tertutup. Suami dan istri, dia membangun hubungan intim di pintu yang tertutup. Saudaraku, begitu pula hubungan kita dengan Tuhan.
Saudaraku, dalam hal memberi, kemarin kita bahas dalam hal berdoa, seharusnya saudara itu antara kita dengan Tuhan. Itu maksudnya saudara, tutup pintu. Ya kan? Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apa balasannya? Yang tadi saya sudah jelaskan. Saudaraku, doa akan menghasilkan keintiman dan kepekaan. Sehingga saudara kita bisa mengerti saudaraku kehendak Tuhan. Lalu kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Lalu kita menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Nah sekarang pertanyaannya begini saudaraku Yesus. Bagaimana caranya membangun keintiman dan kepekaan dalam berdoa? Ada dua hal aja kita bahas hari ini. Saudara, banyak sih poinnya. Yang pertama, kalau kita memang mau serius ya, mau dekat sama Tuhan. Mau intim sama Tuhan, mau peka. Aku tahu ini Tuhan yang ngomong nih. Ini Tuhan sedang itu. Berapapun harganya aku akan siap, aku bayar deh. Karena ini Tuhan sedang bicara sama saya. Itu orang yang menginginkan keintiman dan kepekaan. Yang pertama saudara, yang harus kita inginkan adalah saudara, kehendak Tuhan saja yang terjadi dalam hidup saya. Katakan amin. Kalau saudara mau menjadi orang yang intim dan peka dengan Tuhan, pengurapan makin besar dalam hidup saudara. Dengar baik, saudara harus menjadi seseorang yang menginginkan kehendak Tuhan saja yang terjadi. Katakan amin. Katakan amin. Ya kan, bukan menjadi seorang yang suka memaksakan kehendaknya untuk kepentingan dirinya sendiri. Ini harus, saya percaya bahwa kalau saudara sudah ngerti hal ini harus didoakan. Ya, seorang yang berdoa, seorang yang pendoa syafaat, apalagi pendoa. Ada orang berkata, aku ini seorang pendoa syafaat. Aku ini seorang perisai, saya yang berdoa, yang memerisai daripada para pemimpin saya. Level hidupnya, saudaraku, ya kan, harus mencapai satu level tertentu. Yaitu apa saudara? Yang dia inginkan hanya kehendak Tuhan. Tidak ada keinginannya yang lain. Seperti seorang pemazmur dia tulis. Ini pemazmur yang begitu menginginkan keintiman dan kepekaan akan Tuhan. Supaya dia bisa ngerti kehendak Tuhan. Mazmur 73 ayat 25-26. Dia tulis ini saudara. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau. Selain engkau apa? Tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun apa? Dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Katakan amin. Dan ditulis saudaraku oleh kawan kita Bang Weliar ya. Ciptaannya. Kita nyanyi lagu ini ke. Selain kau tiada yang lain. Ada padaku di surga selain kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara mau dekat dengan Tuhan? Saudara mau punya kepekaan? Kenali. Oh, kalau udah kenali ini kita tahu. Kalau kita doa, Tuhan, aku harus kerja apa? Sekarang kerja lagi sepi, dagangan sepi, usaha lagi sepi. Saya kerja apa?
Kalau saudara punya kedekatan dan kepekaan untuk dengar suara, saudara akan dapat satu pengertian. Tuhan pasti bicara apa yang harus dilakukan. Strateginya gimana, hikmatnya gimana. Pasti, tidak mungkin. Karena dia janji. Ya kan? Dia janji bahwa dia adalah gembala yang baik. Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia akan tuntun aku kemana? Ke padang rumput yang hijau. Ke air yang tenang. Dia pasti bicara, gak mungkin. Jadi pola doa kita seharusnya ada pola doa. Bukan cuma sekedar kita ungkapkan apa yang menjadi permohonan kita saja. Tetapi kita harus bisa menantikan. Saudaraku, kira-kira Tuhan bicara apa ini? Tuhan apa? Aku dapat apa? Hari ini aku dapat apa nih? Dapatnya apa dari Tuhan? Nasehatkah, tegurankah, tuntunankah, janjikah? Saudara harus dapatkan tiap hari. Ini seperti Tuhan lagi bicara. Itu yang namanya keintiman. Katakan amin. Bukan lewatin hari kosong pun dapat apa. Saudara, oke, beberapa di antara kita bersyukur para full timer dan beberapa tiap hari ada di menara doa. Tapi apa benar gak saudara dapat di menara doa? Kalau dapat pasti itu mengubah hidup saudara. Saya banyak dapat, ini mengubah hidup saya. Yang di dalam secara rohani. Kita gak bisa ukur parameter dengan duit, dengan kekayaan. Enggak itu. Seharusnya adalah kedekatan kita. Kita tahu Tuhan lagi sedang tegur kita. Kita juga tahu ketika Tuhan memuji kita. Itu harus sampai seperti itu. Harus sampai level itu. Dekatnya sama Tuhan. Katakan amin. Jangan terlalu kita membanggakan diri. Aku dekat dengan pendeta ini. Aku dekat dengan orang ini. Oke, itu berkat kok. Tidak ada salah. Tetapi kalau itu pengejarannya, lalu saudara tinggalkan kedekatan pengejaran sama Tuhan, saudara akan rugi banyak. Apalagi saudara yang sudah melayani, sudah jadi pemimpin di gereja. Sayang. Saya melihat kok teman-teman, saya sudah melayani dari sejak muda. Orang cuma nyantel aja sama pendeta besar. Tapi dia tinggalkan saudara pengejarannya akan Tuhan. Orang yang ngejar Tuhan, dia akan ngejar apa kehendak Tuhan buat hidup saya. Saya bisa ngerti, katakan amin. Dia bukan orang yang suka paksakan kehendak dia. Maunya dia. Kalau kita udah sampai level ini, cenderung saudara bisa menjadi orang yang cinta damai. Cinta damai sama keluarga, sama istri lah, sama anak, sama orang tua. Cenderung saudara punya hikmat untuk menghindari pertengkaran. Kenapa saudara? Karena pengejaran saudara bukan kehendak, pendapat. Tetapi apa? Tuhan, kerajaannya. Bahkan ketika saudara mau lakukan kehendak itu, saudara harus suarakan kehendak Tuhan. Sekalipun itu mungkin berat, saudara akan dapat resiko dikucilkankah, disingkirkankah, mungkin digosipinkah, difitnahkah. Ada satu pemberontakan di belakangnya. Saudara akan tetap percaya sekalipun dagingku habis lenyap. Seperti pemasmur, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku, bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Orang yang ngejar kehendak Tuhan, saudaraku, dia cuma kejar. Dia adalah orang yang ngejar Tuhannya. Saudara bisa katakan amin. Ini orang cinta Tuhan. Bukan tentang diri dia. Tuhan tuh maunya apa? Nah ini bisa harus di breakdown, saudaraku. Ya, kita punya Yesus, dia teladan kita Yesus. Dia bilang makananku adalah melakukan kehendak Allah dan menyelesaikannya. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Lalu dia bukan cuma itu, dia bilang aku datang aja untuk melakukan kehendak Allah. Dia cuma tidak omong saja. Pada waktu dia harus menghadapi salib, dia sudah lihat itu saudara. Kronologis penderitaan yang begitu mengerikan. Bahkan sebelum dia menderita, dia sudah bisa tahu, dia bisa lihat. Saudaraku, lalu dia berdoa di Getsemani. Dia berkata apa? 3 kali dia berdoa. Kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Kalau bisa enggak aku lewati ya kan, urutan proses penderitaan yang begitu mengerikan ini. Tapi dia tambahkan kata-kata apa? Bukan kehendakku,
kehendak-Mu yang jadi. Hasilnya apa saudara? Kehendak Tuhan yang terjadi. Kehendak Bapa harus jadi. Dia harus lewati itu semua. Dia hadapi. Sekalipun apa? Dagingnya habis lenyap. Saudara, hancur hatinya. Ini kan nubuat tentang Yesus. Yang hanya menginginkan selain Kau tidak ada yang lain. Kenapa? Karena cintanya kepada saudara dan saya. Bapa punya kehendak. Ayo, lewati ini. Lewati jalan ini. Kalau kau lewati ini, ada banyak orang bisa diselamatkan. Dibebaskan dari hukuman kekal api neraka. Banyak orang, hanya orang karena iman kepada Yesus, semuanya diselamatkan. Oh itu, yes, oke. Karena selalu kehendak Tuhan tuh pasti jauh. Saudara, lebih tinggi daripada kehendak kita. Katakan amin. Nah, Kisah 13 ayat 22 ada satu tulis saudara, ditulis begini. Kisah 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Dan yang apa saudara? Melakukan kehendakku. Saudara mau jadi orang yang berkenan sama Tuhan? Saya mau. Lakukan kehendak Tuhan. Katakan amin. Saya kenal dengan gembala pembina kita. Gembala induk kita. Bapak Pendeta Dr. Niko Nyoto Raharjo. Setiap kali dalam pembicaraan, baik bersama-sama maupun di mimbar, selalu saya suka mendengarkan beliau berkata, saya tuh kalau Tuhan suruh saya apa untuk ngomong, saya ngomong. Walaupun resikonya, ya kan, saya harus diserang. Saya harus ngalami yang namanya penderitaan dan lain sebagainya. Tetap saya harus katakan itu. Saya gak peduli itu. Harus ngalami kerugian apapun, saya hanya ingin lakukan apa yang Tuhan suruh. Dengan kata lain, saudara, pengejaran aku adalah aku menginginkan kehendak Tuhan saja yang terjadi, bukan kehendakku. Ini keren banget saudara. Nah, untuk seperti ini, ujiannya tuh apa? Ada seorang bernama Esther, dulu namanya Hadasa, nama ininya Hadasa, lalu dikatakan nama Esther. Saudara lihat di sini, Esther itu diangkat jadi ratu oleh karena ada unsur apa saudara? Perkenanan Tuhan yang turun buat dia. Saat Raja Ahasiweros mencari seorang istri, ya kan, seorang yang untuk jadikan ratu saudaraku. Waktu raja lihat Esther, Alkitab katakan timbullah kasih sayang raja kepada Esther. Lalu Esther dikasih melebihi perempuan lain. Esther 2 ayat 15 sampai 17. Sekarang pertanyaannya, apa yang menyebabkan Esther mendapat perkenan Tuhan? Orang boleh ngiri kalau saudara dapatkan perkenan Tuhan. Saudaraku, saudara pasti hidupnya akan diangkat. Katakan amin. Tuhan akan angkat hidup saudara. Saudara akan dihormati oleh banyak orang. Saudara akan dapatkan kekuasaan. Bahkan saudara akan dapatkan kekayaan. Saudara akan dihormati dan lain sebagainya. Ketika perkenanan turun, Tuhan akan pakai hidup saudara. Tetapi saudara, itu satu paket dengan apa? Ada banyak orang juga akan iri dengan saudara. Perkenanan Tuhan, saudaraku, cuman upahnya, hanya resikonya iri. Nah sekarang pertanyaan gini, saudara mau gak jadi orang yang berkenan di hati Tuhan? Saudara harus kejar kehendak Tuhan, lakukan apa kehendak Tuhan. Apa yang dia perintah, lakukan. Dan itu hanya bisa, kita bisa ngomong, aku mau taat. Coba hentikan, saudara, ucapan-ucapan yang seperti itu. Jangan kita mengucap seperti siapa? Simon Petrus. Aku akan mati buat engkau. Aku gak akan pernah tinggalkan. Selesai kata-kata itu. Biarlah kita hanya meminta doa sama Tuhan. Tuhan, ajar aku untuk bisa mengenali
apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat orang tuaku. Orang tuaku tuh mau apa? Kenali dia hari ini. Lalu maunya apa, kita belajar untuk penuhi itu. Dia perintahin saya nih apa, pemimpin saya. Pemimpin saya tuh maunya apa? Untuk saya ini apa? Kenali dulu. Esther, saudaraku, dia bisa kenali Mordekai. Boleh dikata ini bapak angkat dia yang mengasuh dia dari kecil. Mordekai bilang, aku punya rencana supaya kamu ikut kontes. Ya kan? Dan kamu harus jaga ya. Tidak boleh ngomong kalau kamu tuh Yahudi. Esther gak banyak cincong istilahnya. Gak banyak bantahan. Karena sikapnya ini tunduk, lembut hatinya, rendah hati dia. Dia ikutin kontes itu. Waktu ikut kontes, lalu dia ketemu Hegai. Hegai ini sida-sida yang mempersiapkan, saudara, wanita-wanita yang akan menghadap daripada raja. Dialah yang mengurapi, dia apa? Alkitab katakan, Esther mendengarkan dan melakukan semua yang diperintahkan oleh Hegai. Jadi gak ada agenda pribadi dia. Esther gak punya agenda pribadi dalam hidup dia. Agenda dia adalah melakukan kehendak Mordekai ayahnya. Karena dia adalah otoritas Mordekai pada waktu itu sebagai orang tua. Ketika dia masuk ke istana raja, Esther di bawah penguasaan Hegai, sida-sida raja. Tidak ada agenda lain. Dia hanya menuruti apa kata Hegai, itu yang dia lakukan. Saudara sebagai karyawan, kalau saudara tidak punya agenda lain, tidak punya pesta lain, selain pesta dan agenda bos saudara, saudara ingin tahu apa yang dia mau inginkan, saya yakin perkenan Tuhan turun. Gak perlu jilat bos, gak perlu jilat, gak perlu sanjung-sanjung, gak perlu deklarasi aku nih orang yang paling setia sama bos. Saudaraku, ini Tuhan akan turun. Saudara bisa mengerti maksud saya di sini, katakan amin. Itu yang pertama. Harus ada trust dan respect. So ini yang orang yang kalau kita mau intim, kita nggak mungkin bilang kita mau taat sama kehendak Tuhan, tapi sama setiap orang kita maunya berkelahi, sama semua orang maunya ribut. Saudaraku, cari terus kami kita nggak bisa itu. Saudara harus, kalau kita menjadi seorang yang mau intim dengan Tuhan, peka dengan Tuhan, yang di sini harus tenang. Nggak bisa kita munculkan terus yang namanya kekeruhan, keruh, ribut terus. Yang ini tidak setuju, ini kita protes ini. Kita harus tenangkan diri, kuasai diri jadi tenang. Yang mengerti katakan amin saudara. Karena ini baru kita bisa, karena suara Tuhan, suara firman Tuhan itu berbisiknya lembut. Katakan amin. Tapi sementara saudara dengar firman, suara musuh atau iblis bisa pakai juga. Dengan pola pikir yang salah. Saudara, iblis selalu berkata bahwa Tuhan itu tidak mengasihi kamu. Saudara, itu kan memisahkan. Kamu udah dibenci. Tapi kalau saudara rasa dikasihi, itu yang menyatukan. Apakah saudara memiliki kerinduan untuk mendapatkan perkenan Tuhan? Saudara mau katakan amin? Saudara harus berdoa agar Roh Kudus memberikan kemampuan untuk kita bisa memiliki apa? Trust dan respect kepada Tuhan dan firman-Nya. Sehingga kita bisa mendapatkan apa? Ya, God's favor. Perkenan Tuhan turun. Ayub 36 ayat 11 kita baca sama-sama saudara. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Jikalau mereka mendengar dan apa? Takluk. Maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka. Dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Yang ngerti katakan amin. Itu yang pertama. Saya harus kejar
Saya juga belajar sebenarnya, Tuhan, ketika ada muncul agenda-agenda pribadi dalam diri kita. Diri saya minta Tuhan singkirkan ini kalau ini bukan Tuhan. Ya kan, saya hanya ingin apa yang Tuhan mau inginkan. Yang kedua, saudara, bagaimana caranya kita membangun keintiman dan kepekaan lewat doa. Saudara, ini paling penting tuh kita buat saudara satu atmosfernya dulu untuk doa. Doa tuh gampang. Saudara, ini dulu pertama. Motifnya adalah aku hanya ingin untuk cari kehendak Tuhan yang pertama, yang kedua, ya kan? Saya ya kan harus menginginkan apa? Firman Tuhan. Seorang pendoa, dia harus ingin dapatkan apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan untuk apa, Pak Sabta? Untuk bisa memperbaharui pikiran dia. Dan memperbaharui rohnya setiap hari. Katakan amin. Jadi kalau kita ingin membangun keintiman dan kepekaan dengan Tuhan dalam berdoa, kita harus menginginkan firman Tuhan. Ya kan? Tujuannya adalah untuk memperbaharui pikiran kita dan roh kita setiap hari. Ini namanya disebut apa, saudara? Proses pertobatan tiap hari. Proses pertobatan harus tiap hari. Kita harus selalu kita ngaca ini dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, sekali lagi saya mau katakan begini. Dalam setiap doa, ini saya sharingkan, saya mungkin bagikan ini, nasihat ini kepada saudara. Coba saudara berdoa, ya kan? Dan berkata sama Tuhan, Tuhan bicara Tuhan. Tuhan bicara. Sebab aku ini mendengarkan. Aku ini mau dengar suaramu. Aku mau dengar firman-Mu. Aku mau dapat firman-Mu. Bicara Tuhan. Kalau kita doanya adalah Tuhan bicara ya. Pasti dia akan bicara. Katakan amin. Kalau saudara punya sahabat, lagi bersama sahabat. Coba dong kamu ngomong dong. Ya kan? Kamu dong cerita dong tentang gimana kamu. Pasti orang tuh seneng didengarkan cerita. Katakan amin. Apalagi Tuhan. Kita bisa ngomong sama Tuhan apa yang sedang terjadi. Apa yang kita alami hari ini. Dan apa harapan kita. Kita ngomong. Tuhan, aku ini lagi susah. Aku lagi sedih. Ya kan? Karena anakku gini. Keadaan anak saya begini. Keadaan suami saya begini. Keadaan istri saya begini sekarang. Aku tuh udah tahu apa yang harus aku buat, Tuhan. Aku sedih, aku susah sekarang. Aku bawa ini, aku cerita ini kepadamu, Tuhan. Dan aku percaya Tuhan bisa tolong saya. Karena Engkau punya kuasa, Engkau punya hikmat. Sekarang Tuhan, kalau Tuhan jadi saya, kira-kira apa yang harus Tuhan bicara sama saya, Tuhan? Bicara, omong Tuhan. Berikan saya hikmat-Mu, tuntunan-Mu. Kira-kira firman apa? Atau pengertian apa? Yang ngerti katakan amin. Ini salah satunya. Ini salah satu. Jangan terabas terus, saudara. Kadang-kadang untuk mau memutuskan sesuatu, untuk mungkin saudara mau meeting, mau buat apapun, coba belajar. Diam sebentar, berdoa, Tuhan, aku ingin mau meeting, mau bicara, mau ketemu gini. Kira-kira Tuhan, aku minta Tuhan bekerja. Tuhan yang atur setiap hati, karena Tuhan yang bisa mengubah hati orang. Katakan amin. Kata-kataku, perkataanku gak bisa ubah. Biar hasil meeting ini itu mendatangkan keputusan yang akan memuliakan Tuhan, yang bisa menguntungkan buat banyak pihak. Saya percaya Tuhan akan bicara sama kita. Katakan amin. Apa yang harus saya katakan dan bagaimana suasananya itu. Kita saudara mau apapun, saudara belajar, ya kan ini firman. Oleh karena itu seorang pendoa tidak mungkinlah seorang yang tidak baca Alkitab. Seorang pendoa pasti dia ada seorang yang suka membaca Alkitab secara teratur. Ketika dia dengar firman, dia akan catat saudaraku kebenaran-kebenaran firman. Yang dimana ketika dia berdoa pasti akan ada. Saudara, Roh Kudus akan ingatkan dia. Untuk dia berdoa sesuai dengan apa saudara? Firman itu. Prinsip firman itu. Yang mengerti katakan amin. Nah, oleh karena itu saudara, di sini kita harus tahunya begini. Ya kan? Dalam hal berdoa, diperhatikan saudara, dalam hal berdoa tidak cukup
kita ini berdoanya di hadapan Tuhan. Jadi saudara berpikir begini, aku di sini, Tuhan di situ. Ini saudara harus restorasi pola pikir, mentalitas. Saya di sini, Tuhan di situ, aku doa nih. Saudaraku, kenapa saya mau bicara seperti ini, saudaraku? Ya kan? Kalau kita berdoa di hadapan Tuhan, ya itu baik sebenarnya. Tapi ada kemungkinan kita bisa apa? Menjauh, terpisah dari Tuhan. Di mana Tuhan adalah Tuhan di sana, lalu kita adalah kita yang di sini. Sebenarnya kekristenan ajaran Yesus adalah bukan itu, saudaraku. Agama-agama mengajarkan cara berdoa, kita di sini, Tuhan di situ. Tetapi kekristenan mengajarkan, saudara, kita berdoa, Tuhan di mana? Di sini. Tuhan di sini. Saudaraku, katakan amin. Makanya Yesus berkata di dalam Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Dan kamu akan menerimanya. Yang mengerti katakan amin. Artinya apa, saudaraku? Kita tuh nyatu. Dalam waktu berdoa, saudara harus menyadari bahwa Tuhan ada bersama saudara. Oleh karena itu, pentingnya waktu kita berdoa, ya kan saudara, saudara harus izinkan yang namanya Roh Tuhan atau Roh Kudus yang ada di diri kita itu bergerak. Memberikan inspirasi kata-kata doa buat saudara. Kalau dia memberikan inspirasi kata-kata doa buat setiap kita, maka kata-kata itu akan membangun iman kita. Dan iman itulah yang menyebabkan, saudaraku, doa kita menjadi doa yang penuh kuasa. Doa kita akan menjadi doa yang dijawab Tuhan. Doa kita adalah doa yang mewujudkan kehendak Tuhan terjadi di dunia ini. Yang ngerti katakan amin. Seperti Elia. Elia bukan Elia punya mau. Ya, dengan dia berkata, kalau aku katakan tidak ada hujan, tidak ada hujan. Tapi kalau aku dikatakan ada hujan, dia akan hujan. Ketika dia bicara kepada siapa? Ahab. Itu bukan. Itu Roh Kudus yang gerakan dia untuk bicara itu. Dan aku katakan nih 3,5 tahun tidak akan ada hujan dan embun. Itu kan doanya Elia. Saudara, doa yang apa? Elia tidak berdoa berhadapan dengan Tuhan. Tapi dia ada di dalamnya. Sehingga doanya penuh kuasa. Saudara bisa katakan amin. Waktu mau ada hujan lagi, saudara, apa yang dia buat? Saudara, dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Saudara, dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Supaya hujan itu turun. Dan hujan itu turun. Yang mengerti katakan amin, saudara. Nah di situ makanya bagaimana caranya Roh Kudus bisa bergerak dalam diri kita. Kembali Roh Kudus saja bisa bekerja kalau ada firman di hati kita. Firman untuk bisa sampai di hati itu lewat proses panjang. Pertama, saudara kan dengar firman, baca firman. Pertama keserap dari kuping ke sini. Atau dari mata kita lihat, baca, masuk sini. Kadang-kadang cuma sampai di sini saja. Kalau nggak nyampe di sini, nggak jadi kebenaran. Makanya ada kata-kata, saudara, Tuhan bawa Abraham keluar dari tenda, lalu Tuhan berfirman, coba Abraham kamu lihat, bintang di langit, kamu hitung jumlahnya, kalau kamu bisa hitung sebanyak itulah keturunan. Alkitab katakan, lalu Abraham melihat, percaya, dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai apa? Kebenaran. Jadi firman ini harus menjadi kebenaran di hati. Bukan nyantel sampai di pikiran hanya untuk berdebat, apologet dengan orang lain. Orang tidak akan pernah diubahkan hidupnya hanya karena dia kalah debat. Saudara bisa di sini, katakan amin. Dan semua ini adalah karya siapa? Dari sini ke sini itu karya siapa? Roh Kudus. Amin saudaraku. Jadi
Yang pertama, pengejaran kita adalah apa saudara? Harus kehendak Tuhan. Kita bisa tahu kehendak Tuhan dari mana? Dari firman Tuhan. Kita kejar firman. Yang ketiga adalah gini saudaraku. Saya kasih perumpamaan ya. Saya tuh udah cukup lama sebenarnya beli dumbbell dan barbel. Sudah cukup lama. Belasan tahun itu sudah ada beberapa di rumah saya. Tetapi saudara, alat-alat gym yang ada di rumah itu, saudara, ya kan, rupanya saya sadar bahwa alat-alat gym yang ada di rumah yang saya sudah beli belasan tahun, tidak otomatis membuat badan saya seger dan bugar lalu berotot. Sampai saya sadar, kayaknya saya butuh untuk membangun tubuh supaya berotot. Karena saya ini sudah mulai tua. Sudah mulai berumur. Supaya tulang saya tidak keropos. Tulang perlu ditopang oleh otot yang kuat. Bukan ditopang oleh lemak. Oleh karena itu saya mulai latihan. Habis saya menyiapkan khotbah, renungan, nyembah pagi-pagi. Selalu saya hanya 15 menit, 20 menit. Tidak lama, saudara ngangkatnya, ya kan? Total dengan istirahat paling 1 jam, saudara, ya kan? 1 jam, ya kan? Dengan istirahat, praktisnya sih 15 menit sampai 20 menit, ya kan? Terbakarlah kalori 200-an, 300-an. Tiap hari saya buat, tiap hari, saudaraku, saya saat teduh. Dan saya melihat bahwa saya mulai merasa badan saya mulai bugar, Demikian pula dengan berdoa. Coba saudara tambahkan doa ini dengan bahasa roh. Coba saudara berdoa dalam bahasa roh. Jadikan itu sebagai disiplin rohani. Ya kan? Coba saudara mulai tiap hari berdoa dalam bahasa roh. Paling tidak 10 menit. Mungkin 5 menit pagi, 5 menit malam. Atau hajar 10 menit. Tiap hari 10 menit. Tiap hari saudara 10 menit. Disiplin, konsisten. Tiap hari bahasa roh. Dalam bahasa roh, saudara mulai. Saudara, satu ada harapan-harapan, keinginan-keinginan. Saudara, permintaan-permintaan. Di dalam bahasa roh. Saudara naikkan itu sampai dengan bahasa roh. Atau nyanyian pujian, ucapan dalam bahasa roh. Bahasa 10 menit. Saudaraku, saya yakin. Tanpa saudara sadari. Tiba-tiba saudara, ya kan, Roh Kudus bekerja menggarap hati saudara. Ya, saya catat ada paling tidak ada 4 manfaat kalau saudara disiplin. Ya, bahwa manusia batiniah kita akan semakin teguh dan kuat. Efesus 3 ayat 16. Teguh dan kuat. Nggak mudah loyo, nggak mungkin, nggak mudah tersinggung, segala macam. Kuat, saudara. Kekuatan kita ketika kita saudaraku, ya kan, kita tidak bisa kuasai diri dan kita jadi tenang. Itu kekuatan bahasa roh. Yang kedua, itu 1 Korintus 14 ayat 4, ya saudara. Siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, dia membangun dirinya sendiri. Dirinya, bukan rohnya saja. Jadi roh, jiwa dan tubuhnya itu akan kuat, akan sehat dan segar. Katakan bahasa roh tiap hari saudaraku. Ya, ini kan. Yang ketiga adalah kita akan mendapatkan ketenangan dan kesegaran. Yesaya 28 ayat 11 sampai 12. Orang yang berlogat ganjil. Itu bahasa roh. Ya saudaraku, dikatakan itu sebagai tempat peristirahatan. Saudara bisa tenang, istirahat, bahasa roh. Yang keempat, ya. Alkitab katakan tidak satu orang bisa mengekang lidah. Saudara tidak bisa ngekang lidah pasti. Saya pun tidak bisa ngekang lidah. Caranya gimana? Ada banyak cara. Salah satu caranya adalah waktu saudara berdoa dalam bahasa roh. Saudara meminta kepada Roh Kudus yang dalam diri saudara ini. Ya kan? Berikan aku kemampuan untuk bisa mengekang lidah. Hanya untuk berbicara. Ya kan? Dalam iman. Ada kasih karunia yang membangkitkan semangat. Katakan amin. Ketika kita gagal, ngomongan kita tidak membangun iman, gak membangkitkan semangat, maka Roh Kudus yang berdiri kita
akan nemplak kita. Sehingga kita kehilangan sukacita. Saat itu kita harus berkata gini, ampuni aku Roh Kudus. Aku sudah salah tadi ngomongnya gak benar. Di situ kita belajar intim dan peka. Saudara pasti diberkati. Katakan amin. Ini penting. Ya, ini hal-hal yang perlu. Ya kan? Kalau saudara saya kita semua intim dan peka dengan Tuhan. Bisa kenali suara Dia. Saya akan hidup saudara akan diberkati. Ya kita tidak tahu. Semua para hamba Tuhan pada prediksi hari-hari ke depan. Itu perubahan dunia ini lebih cepat. Perubahannya lebih cepat. Dari skala geopolitik. Hari ini kan perang Hamas dengan Israel. Lalu Israel semua didukung oleh negara-negara ini. Hamas pun di belakangnya ada Iran, ada yang lain. Itu geopolitik. Laut Cina Selatan itu pun lagi sedang rame. Indonesia menjelang pendaftaran presiden, calon presiden. Ini pun lagi sedang rame Indonesia. Kalau kita dengerin media sosial. Saya berdoa, kita sebagai orang Kristen harus berdiri. Berdoa, katakan amin. Berdiri, berdoa. Supaya kita gak kehilangan visi. Kita harus menjadi berkat. Ya kan? Mengusahakan kesejahteraan. Mengusahakan perdamaian. Yang ngerti katakan amin. Mulai dengan lingkungan yang paling kecil. Di rumah kita damai. Kalau saudara di lingkungan kerja saudara. Saudara melayani di lingkungan gereja. Saudara. Ciptakan itu damai. Katakan amin. Dengan cara apa? Saudara bangun kepekaan dan keintiman dengan Tuhan. Karena saya percaya orang yang intim dan peka. Ya kan dengan cara berdoa. Pasti orang ini mahir menghindari diri dari apa? Pertengkaran. Karena hidupnya yang dia inginkan adalah kehendak Allah. Yang kedua, firman Allah. Dia latih rohnya dengan berbahasa roh. Saya berdoa saudara diberkati dengan pesan ini. Mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu ini. Selain kau tidak ada yang lain. Selain kau tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain kau tiada yang lain. Yang terima kasih. Biarlah Engkau jadikan kami pendoa-pendoa yang peka Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan. Pengejaran kami adalah bisa mengerti kehendak-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Sehingga kami bisa menjadi orang-orang yang berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan. Engkau berbicara buat setiap kami dengan firman-Mu. Bicara Tuhan. Supaya Tuhan pikiran kami diperbaharui, roh kami diperbaharui. Tuhan hari ini kami komitmen. Kami mau berdisiplin dan konsisten. Akan berbahasa roh. Ya Tuhan, setiap hari minimal 10 menit ya Tuhan. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan lewat perjamuan kudus ini. Kami sadar. Kami punya Yesus yang mengasihi kami. Biarlah Tuhan Engkau memberkati anak-anak-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Biarlah kami terus dipakai Tuhan. Ya Tuhan, dipakai dengan urapan-urapan yang khusus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu Ia serahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada pesuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama saya. Angkat cawan.
Demikian juga mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur? Ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini. Sampai datang menjemput kita yang permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.